Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman beserta jajarannya yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengaji bersama. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir. Marilah kita bersyukur, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat bersalam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kajian kita adalah ajakan kepada orang tua agar anak-anaknya dibekali dengan Al-Quran. Wahai ayah dan bunda, bekalilah anakmu dengan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hal ini tidak bertentangan. Karena Al-Quran adalah cahaya yang nyata, yang apabila ada orang yang mengikutinya, maka Allah akan memberinya hidayah dengan Al-Quran itu kepada jalan keselamatan. Al-Quran adalah menghantar seseorang kepada petunjuk. Al-Quran merupakan jalan menuju kepada kebenaran dengan cara yang terdekat dan cara yang paling mudah. Al-Quran merupakan syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Quran merupakan petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang ingin berjalan menuju kepada Allah di atas jalan yang lurus, jalan yang jelas, yang betul-betul bisa menghantar kita kepada tujuan dan jalan yang terdekat dan termudah,
hanya satu-satunya adalah Al-Quran. Dia adalah tali Allah yang kuat. Siapa yang menginginkan untuk mendapatkan keberkahan, maka kitab yang agung inilah yang harus dia ikuti, yang harus dia baca, yang harus dia pahami. Karena Al-Quran adalah kitab penuh berkah. Al-Quran adalah kalamullah Al-Munazzal ala Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitat Jibril, melalui Jibril. Al-muta'abbad bitalawatihi, yang mana kita membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari Al-Fatihah berakhir dengan An-Nas, yang mana Al-Quran ini terjamin dari kekurangan dan terjamin dengan penambahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kami jugalah yang akan menjaganya. Kenapa kita membekali anak kita dengan Al-Quran? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala, dan anak-anak kita juga akan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab dan tegakkan salat. Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Allah juga mengatakan warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan tajwidnya, menunaikan hak-hak hurufnya, membacanya dengan sifat-sifat huruf. Orang yang membaca Al-Quran dia telah melakukan perdagangan yang tidak pernah merugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka menegakkan solat, menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka secara rahasia dan terang-terangan. Mereka itu berharap sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Di dalam baca Al-Quran, Nabi SAW mengatakan, Iqra Al-Quran, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa menjadi sahabat Al-Quran? Adalah orang yang selalu dengan Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah
falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya sebuah kebaikan, yaitu satu pahala. Dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apabila kita mengajarkan anak kita membaca Al-Quran, anak kita mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan pahala. Kalau kita ingin mencari hal yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka membaca Al-Quran itu adalah yang terbaik. Khabbab bin Arat, dia mengatakan, taqarrab ila Allah mastata'at. Dekatkan dirimu kepada Allah semaksimalnya. Fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalamihi. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk mendekatkan dirimu kepadanya dengan sesuatu yang paling dia cintai melebihi dari kalamnya. Itu firman-Nya. Dan zaman sekarang hampir tidak ada di antara kita kecuali dia memiliki Al-Quran. Betul atau tidak? Hah? Karena setiap smartphone kita sudah bisa kita terapkan atau letakkan situ Al-Quran. Artinya adalah kapanpun dan dimanapun ada kesempatan kita untuk mengambil pahala, meraih pahala, dan bersama kita sesuatu yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak, kalau kita lihat anak-anak yang belajar Al-Quran ini kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 6? Masuk SD? SD. Kelas 1, kelas 2, kelas 1, sampai kelas 6. Belajar Al-Quran, dimotivasi belajar Al-Quran. SMP gimana? Enggak ngaji lagi. Kenapa enggak ngaji? Karena dia sudah khatam kelas 6. Sementara masa-masa yang sangat perlu didekatkan mereka dengan Al-Quran adalah masa sebelum atau masa pancaroba. Sebelum balik dan sudah balik. SMP dan SMA. Ini masa yang sangat mereka secara psikisnya, psikologinya mereka sangat labil. Mereka sedang mencari jati diri. Kalau SD manut dia, suruh orang tuanya pergi ke MDA, TPA. Tapi pada saat SMA, SMP dan SMA, orang tuanya sudah mulai lalai. Kurang perhatian terhadap anak. Pada saat itu, anak pun apabila dia dibiarkan, dia akan terbiasa dengan pembiaran. Maka itulah masa yang sangat baik bagi kita untuk memberikan perhatian kepada anak kita. Nabi SAW memberikan nilai yang terbaik bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Dan kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita menilai itu. Orang yang dihargai oleh Nabi, kita harus hargai juga. Sudahkah kita menghargai anak kita yang memiliki kemampuan, keistimewaan dalam Al-Quran? Bacaan yang bagus, hafalan yang banyak, perlu kita hargai. Agar motivasi itu tetap ada pada dia sehingga dia bisa memaksimalkan dirinya dengan Al-Quran. Begitu juga dengan guru-guru yang mengaji. Tidak ada satupun huruf atau tidak ada satupun kitab di dunia ini yang kita membacanya mendapatkan pahala kecuali Al-Quran. Setiap huruf malahan. Tapi kenapa guru yang mengaji nilainya jauh di bawah dari guru bahasa Inggris? Ya. Kalau kursus bahasa Inggris berapa per bulan? Mahal. Dan itu kalau kita baca nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Al-Quran, berapa guru mengaji kita kasih? Biaya MDA berapa kita kasih? Itu pun kadang-kadang ada yang menunggak, kurang perhatian orang tuanya. Nah, ini perlu kita pandang dengan lebih baik. Bagaimana kita memarakkan anak kita, kita arahkan kepada Al-Quran. Kewajiban orang tua mengajarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antara kita mengajarkannya, addibuhum wa'allimuhum, didik mereka dan ajar mereka. Di antaranya adalah Al-Quran. Seorang bapak datang kepada Umar. Dia mengadukan akan anaknya yang durhaka. Lalu ketika anaknya dihadapkan di depan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bertanya, si anak bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ma haqqul walad ala walidihi? Apa hak si anak yang harus ditunaikan oleh si bapak? Umar mengatakan, ayakhtara lahu umman salihah wa an yu'allimahu syai'an min kitabillah wa an yakhtara lahu isman hasana. Hendaklah dia pilihkan baginya ibunya yang salihah. Yang kedua, hendaklah dia ajarkan Al-Quran kepadanya. Yang ketiga, hendaklah dia pilih nama yang baik. Apa kata si anak? Wahai Amir Mukminin, bapakku belum memberikan hakku. Dia tidak menunaikan itu. Laqad ikhtara li umman la atasharraf biha. Dia sudah memilih bagiku seorang ibu yang aku tidak merasa mulia dengannya. Walam yu'allimni syai'an min kitabillah. Dia tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepadaku. Waqad sammani ju'la. Dia telah memberi namaku kumbang. Apa kata Umar? Wahai orang ini, berangkat engkau dari sini. Pergi. Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum engkau didurhakai. Mendidik anak, mendekatkan mereka dengan Al-Quran, ini adalah tanggung jawab orang tuanya, ayah terutama. Para salaf dahulu, di dalam umur-umur kecil, mereka didekatkan dengan Al-Quran.
sekolah-sekolah dasar atau namakan dengan kutab, mereka diajarkan beberapa poin, beberapa hal. Yang pertama adalah tulis baca. Yang kedua, menghafalkan Al-Quran. Sehingga mereka sebelum belajar ilmu agama yang lain, mereka sudah hafal Al-Quran dulu. Umur kecil. Ada yang khatam tamat hafalannya umur 7 tahun. Ada 8 tahun. Pada umumnya adalah kurang dari 10 tahun. Dan itu adalah suatu hal yang sudah biasa. Di antara manfaatnya adalah anak-anak semakin mengetahui kosakata bahasa Arab. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dengan Arab, bahasa Arab yang nyata, yang jelas, Arabiyyun mubin. Lalu diajarkan lagi mafruḍat, ibadah-ibadah yang wajib. Salat, kemudian taharahnya. Kemudian diajarkan kepada mereka hadyu, yakni adab etika. Dari kecil ditanamkan adab, karena menanamkan karakter adalah pada umur kecil. Kita melihat di tempat orang jual bunga atau pohon hias. Kita ada melihat pohon yang bisa dijalin, dilapih, ya, dijalin. Seperti menjalin rambut. Kok bisa? Ada yang pernah lihat enggak? Kok bisa pohon dari 3-4 batang bisa dijalin? Apakah ketika sudah menjadi kayu? Atau ketika dia masih menjadi tunas yang lunak? Itulah dia penanaman karakter. Menanam karakter itu dibentuknya adalah ketika dia masih lunak. Tapi kalau sudah menjadi kayu nggak bisa lagi. Menanam karakter adalah mulai dari kecil. Nabi SAW ketika dia makan bersama anak tirinya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah makan, tangannya liar, ngambil makan di hadapan orang lagi. Lalu Nabi SAW menegurnya, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan, dan makanlah yang ada di hadapanmu. Apa kata Umar? Semenjak itu, senantiasa cara makan saya seperti itu sampai tua. Ini adalah penanaman karakter pada anak ketika dia masih kecil. Maka mengajarkan anak kita Al-Quran adalah kewajiban orang tua. Karena Al-Quran kita tahu adalah kitabul hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Bekal inilah yang terbaik. Ketika kita mengajarkan anak kita Al-Quran semenjak dini, bekali dia dengan Al-Quran. Yang pertama tentunya diawali dengan cara membaca. Membaca dengan benar. Harus dengan tajwid. Menunaikan hak-hak huruf dengan sifat-sifatnya, dengan hukum-hukumnya, sehingga anak kita membacanya dengan baik.
Membacanya sebagaimana diturunkan. Maka tentu kita harus mengantar anak kita kepada guru-guru yang sudah betul-betul bisa membaca Al-Quran itu dengan benar. Kalau tidak, ya, meluruskan yang sudah ada susah daripada dari awal. Ya. Maka oleh karena itu dari dini, mungkin dari TK sudah ada perhatian kepada Al-Quran. Ajarkan anak ini makharij huruf yang benar, memberikan pengaruh sekali kepada anak itu ketika dia sudah mulai besar. Setelah kita ajarkan mereka membaca, maka perlu kita tingkatkan kepada menghafal Al-Quran. Karena hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk membaca Al-Quran nanti pada akhirat. Nabi SAW mengatakan, Iqra' warattil kama kunta turattil. Bacalah dan tartillah sebagaimana engkau pernah membacanya. Warattil wartaqi. Baca dan naik. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada bacaan yang terakhir yang engkau baca. Maka Aisyah mengatakan derajat yang ada di surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Maka ini mengindikasikan kepada kita atau memahamkan kepada kita bahwa kita perlu menghafal Al-Quran. Kalau seandainya derajat kita di surga nantinya sesuai dengan ayat yang kita ayat yang kita baca. Semakin banyak yang kita hafal, semakin banyak akan bisa kita baca, semakin tinggi derajat kita di surga. Lalu bagaimana cara kita menghafal? Ini bagi kita dan semuanya, untuk anak-anak kita juga semuanya. Ulama memberikan metode menghafal Al-Quran itu dengan dua cara. Yang pertama, menghafal dengan jumlah sedikit apa yang kita hafal. Jangan banyak. Karena kekuatan menghafal ini sama dengan kekuatan tubuh. Ada orang yang kuat membawa barang dengan berat 100 kilo. Ada orang hanya bisa membawa 1 kilo. Begitu juga ada orang kuat hafalannya sekali membaca dengan jumlah halaman yang banyak dia hafal. Ada yang tidak. Maka ambillah jumlah yang bisa meyakinkan kita untuk bisa kita menghafalnya. Yang paling baik itu adalah kita menghafal dengan jumlah yang sedikit. Seorang Abu Bakar bin Iyash, dia mengatakan, "Qara'tul Qur'an ala Asim bin Abi Junud, fakana ya'muruni an aqra kulla yawmin ayatan la azidu 'alaiha." Aku membaca Al-Quran kepada Asim bin Abi Junud, dan beliau menyuruhku untuk membaca Al-Quran setiap hari 1 ayat. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, 1 ayat baca, maksudnya menghafalnya 1 ayat. Tidak boleh lebih dari itu.
Wa yaqul, dia katakan, Asim itu mengatakan kepadanya, inna hadza athbatu lak. Ini lebih kokoh hafalanmu. Falam aman an yamuta syekh qabla an afriq min al-Quran. Saya tidak ada yang menjamin, ya, saya khawatir syekh meninggal dunia sebelum saya menyempurnakan Al-Quran. Fama ziltu atlubu minhu atau atlubu ilaihi hatta adhina li fi 5 ayatin kulla yaumin. Senantiasa aku meminta kepadanya untuk ditambah dan ditambah dan ditambah sampai beliau mengizinkanku 5 ayat setiap hari. Maka di sini kita lihat bahwa Asim mewajibkan kepada Abu Bakar dengan cara yang seperti ini, yaitu menyuruhnya untuk mengambil jumlah yang sedikit agar mudah dan kokoh, tapi yang sedikit itu diulang terus. Sampai dia betul-betul menguasai hafalan itu. Abu Abdurrahman As-Sulami dia mengatakan, Abu Aliyah dia mengatakan, ta'allamul Quran 5 ayatin fa inna ahfadha lak atau ahfadhu lakum. Pelajarilah Al-Quran atau hafalah Al-Quran 5 ayat, karena itu lebih kuat bagimu. Fa inna Jibril alladhi kana yanzil bihi 5 ayatin 5 ayat. Karena Jibril datang dengan membawa Al-Quran kepada Nabi 5 ayat 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. 5 ayat, tapi satu hari itu banyak, sering kita ulangi, maka dia akan kuat hafalannya. Maka yang pertama caranya jangan mengambil yang banyak, ambillah dengan jumlah yang sedikit. 1 ayat aja sudah cukup. Coba kalau 1 ayat ini kita praktik sejak dahulu, pasti kita sudah hafal Al-Quran mungkin, ya. Tapi itu kita tidak tahu. Kalau mulai dari umur taman SD deh, umur 13 tahun, 14 tahun. Sekarang umur sudah ada 30, 40, 50. Kalau semenjak dulu kita ambil satu ayat, ya, maka kita sudah selesai menghafal Al-Quran. Yang kedua, caranya adalah mengulang-ulangi, sering mengulanginya. Karena dengan mengulangi, hafalan itu akan menjadi kuat. Mungkin dalam sehari itu 1000 kali kita mengulanginya. Pahala udah pasti kita dapat, setiap huruf kita dapatkan. Ya. Ibnu Jauzi dia mengatakan, at-tariqu fi ihkamil mahfuz kathratul i'adah. Cara untuk menguatkan hafalan adalah sering mengulanginya. Wannasu yatafawatun. Manusia itu bertingkat-tingkat, berlevel-level antara mereka. Faminhum man yathbut ma'ahul mahfuz ma'a qillati tikrar. Ada di antara mereka yang hafalnya kuat walaupun sedikit pengulangannya. Sekali dengar hafal. Sehingga ada dalam kisah kuatnya hafalan orang dahulu, ada yang pergi ke pasar, dia tutup telinganya. Kenapa dia tutup? Karena khawatir ada syair-syair yang dia dengar langsung hafal. Ya. Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang pertama, dia menghafal syair, orang baca syair, sekali dengar hafal. Ada lagi budaknya 2 kali dengar hafal. Ada budaknya yang kedua 3 kali dengar dihafal. Kuat hafalannya. Pada suatu hari dia menantang
dia menantang para syair yang ada di Baghdad. Dia bilang, saya menantang kalian untuk bisa membuat syair yang belum dihafal orang. Ya. Dengan emas seberat kertas tempat menulis syair. Lalu datanglah seorang, ya sudah bacakan. Dia punya siasat. Khalifah sekali dengar, hafal. Dia taruh 2 orang tadi budaknya di belakang layar. Dia dengar baik. Setelah bacakan syair, dia katakan, syair Anda ini sudah lama saya hafal. Ya, masa saya hafal, buatan saya enggak saya hafal. Dia baca bla 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 bla, diulang bacanya. Dia bilang, tidak saya aja yang hafal, ada yang sudah hafal juga. Wahai fulan datang bacakan. Kan 2 kali bacaan, dia udah hafal. Si budak yang pertama membaca berarti sudah 3 kali dia hafal kan? Tidak hanya dia sendiri yang hafal, ada lagi yang hafal. Ya fulan datang lagi, dibaca lagi. Akhirnya kebingungan tukang syair pada saat itu. Ya, karena hafalan kuat. Datanglah Al-Asma'i namanya, orang pintar yang dia bikinlah syair yang susah. Ya. Lalu dia tulis syairnya ini di marmar yang beratnya bisa dibawa oleh kuda gitu. Akhirnya dibuat Sautul Bulbuli judulnya. Ya. Ketika sudah dibacakan, lalu khalifah membacanya enggak bisa, suruh anak yang budaknya baca enggak bisa juga karena sudah error dari pertamanya kan gitu kan. Akhirnya dia khalifah menunaikan kewajiban untuk membayar ya seberat tempat penulisan syairnya. Akhirnya beratlah, ada tonan beratnya kali ya, harus dia mengeluarkan emas. Akhirnya emas itu dibagikannya. Walhasil maksud saya di sini adalah ada di antara orang yang hafalnya kuat. Ibnu Taimiyah dia sekali mendengar sudah hafal. Tapi ada orang yang sekian kali dengar enggak hafal-hafal. Ya, maka dia perlu ulang-ulang, diulang lagi. Maka tidak ada ya, kalau istilah bagi kita hafal kaji diulang. Karena diulang terus. Maka ini diantaranya. Nah tentu cara menghafal yang lain adalah kita pilihkan sekolah atau guru yang terbaik untuk anak-anak kita di dalam menghafal Al-Quran. Sudah masuk waktu? Sudah ya? Sudah ya? Gimana cara ini? Kita adzan dulu, kita sholat, nanti kita lanjutkan. Sepakat kita? Oke. Nanti setelah sholat kita lanjutkan kajian kita ya dalam hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang membekali anak kita dengan Al-Quran. Setelah kita mengarahkan anak kita menghafal Al-Quran, ada yang lebih terpenting lagi dalam hal itu, yaitu tilawatul Quran. Apa makna tilawatul Quran? Tilawatul Quran itu maknanya adalah mengikuti bacaannya. As-Sa'di di dalam tafsir mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab dan mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Kalau kita tilawah apa? Tilawah bagi kita yang masyhurnya adalah mengiramakan bacaan Al-Quran. Ya, bayati 1, bayati 2 dan seterusnya. Kan gitu ya. Tapi makna dari tilawah itu
yattabi'unahu haqqa ittiba'ih. Mereka mengikuti dengan sebenar-benar pengikutan. Karena tilawah artinya adalah ittiba'. Tilawah artinya adalah mengikuti. Apa makna mengikuti? Yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramah. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, wa ya'maluna bimuhkamihi, mengamalkan ayat-ayat muhkam, wa yu'minu bimutasyabihihi, dan mengimani ayat-ayat mutasyabih. Ini yang hak tilawah. Inilah tilawah yang sebenarnya, yaitu memahami dan mengamalkan. Maka tidak ada yang bisa mengikuti bacaan Al-Quran itu kecuali harus setelah memahami bacaannya. Sebab kita tidak akan bisa baca aja tapi tidak paham, apa yang akan kita ikuti? Al-Quran tidak akan bisa menjadi petunjuk bagi kita. Hudal lil muttaqin, yakni hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa, kecuali setelah memahami Al-Quran. Ya, yang namanya mentadabburi Al-Quran. Dalam surah Shad ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah. Jadi Al-Quran bersifat berkah. Berkah memberikan kebaikan, menambah kebaikan. Di antara keberkahan Allah, keberkahan Al-Quran adalah pahala berlipat ganda. Dia adalah petunjuk, dia adalah rahmat. Syekh Ibn Utsaimin dia mengatakan, liyadabbaru ayatihi ay liyatafahhamu ma'aniha, agar mereka memahami makna-maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, terjemahan yang ada, agar orang-orang yang berfikir bisa mengambil pelajaran darinya. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan liyatadzakkara ulul albab ay liya'malu biha, agar mereka bisa mengamalkannya. Maka kalau kita lihat redaksinya, didahulukan memahami sebelum membaca, mengamalkan, karena kita tidak akan bisa mengamalkan kecuali setelah memahami. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka memahami ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, agar orang-orang yang berfikir bisa mengamalkannya. Maka tadabbur maknanya, makna dari tadabbur itu adalah ta'ammul wa tafakkur. Mencermati, menghayati, memikirkan. Ya, fi ayatil Quran, tafakkur dalam ayat-ayat Al-Quran, min ajli fahmihi idrakil murad minhu, agar bisa memahaminya dan mengetahui maksud dari ayat itu. Apa minimal dari kita bisa mentadabburi ayat ini? Minimal mentadabburi ayat ini, hati kita khusyuk ketika kita membacanya. Ibnu Qayyim dia mengatakan, wa amma ta'ammul fil Quran fahuwa tahdiqun nadhir qalbi ila ma'ani. Ta'ammul dalam Al-Quran, menghayati Al-Quran adalah melihat dengan mata hati terhadap makna-maknanya.
memahami apa yang dimaksud dengan ayat itu. Sehingga hendaklah muncul rasa khusyuk, rasa hadir hati. Sekarang ini ketika Ustadz Idrus di waktu sholat tarawih lah panjang bacaannya, kita di belakang ngapain? Hah? Ngapain kita belakang? Ada di antara kita lamanya babuku tadi, ya, yang terbayang adalah pembukuan yang sudah dimakan tadi. Tapi kita terbuku bisu apa boleh ya? Kenapa itu yang dipikirkan? Karena kita tidak tahu apa yang sedang dibaca, sehingga kita tidak ikut dengan bacaannya. Berarti kita tidak bisa mentadabburi ayatnya. Tanda-tanda orang yang mentadabburi Al-Quran, orang yang mentadabburi memahami Al-Quran, yang pertama menangis karena takut kepada Allah. Kalau kita membaca Al-Quran lalu kita nangis karena kita mengulang-ulang bacaan tadi, menangis kita. Ya, kita dengar murattal terkadang ada yang diulangi 2 kali, 3 kali, setelah itu dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia tahu makna yang dia baca. Akhirnya menyebabkan hatinya takut kepada Allah. Berarti dia paham apa yang sedang dia baca. Yang kedua tandanya adalah khusyuk. Tunduk ketika membaca itu. Berarti dia paham apa yang dia baca. Dalam masalah menangis ini ada sebuah kisah. Ya. Seorang anak, dia ikut lomba pada tahun 2016 kalau nggak salah. Dia ikut lomba hafal Al-Quran di Bandung. Yang hadiahnya umrah. Ketika datang pertanyaan, kayaknya soal terakhir. Di akhir surat Munafiqun. Mulai hafalnya tersendat. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pada saat ini nangis dia tuh bacanya. Ya, nangis dia. Juri dan orang mendengar pun terharu. Wah, ini anak ini betul-betul paham dia dengan apa yang dia baca. Karena memang mengingatkan, infakkanlah sebagian dari apa yang engkau sedekah, apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Ketika datang kematian dia mengatakan, wahai Rabbku, beri aku tangguh sejenak biar aku bisa bersedekah, biar aku menjadi orang soleh. Nangis dia. Terus selesai, lalu ditanya, kenapa anda nangis tadi? Dia bilang hafalannya agak mulai khawatir nanti kalau nggak dapat umroh, nggak jadi juara. Ya, pada saat itu Syekh setelah ditanya oleh juri kenapa dia nangis, kata Syekh, sudah, tetap dia dapat hadiah. Ya, artinya kalau kita lihat nangisnya seakan-akan dia betul-betul paham dengan apa yang dimaksud, sementara dia tidak tahu apa yang sedang dibaca. Gitu. Ini hafalannya aja. Al-buka, menangis ketika kita membaca tentang ayat-ayat azab. Menangis kita. Rasa takut muncul. Rasa khusyuk muncul. Berdiri bulu roma. Itu berarti paham apa yang dibaca. Saya tidak akan berdiri bulu roma kecuali dia tahu apa yang sedang dibaca. Bertambah imannya. Sujud dengan ayat-ayat sujud. Kenapa kita disujud-sujud tilawah? Paling kita tahu karena itu yang kita dapatkan sejak dulu. Ya, enggak.
karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ayat-ayat yang kita disuruh sujud, kita disunatkan sujud, karena ayat-ayatnya berhubungan dengan orang yang sujud. Maka kita ikut sujud dengan mereka sujud. Nabi SAW ketika dia melewati ayat-ayat yang berhubungan dengan tasbih, dia bertasbih. Apabila dia membaca ayat-ayat memohon, dia memohon. Berta'awud, dia berta'awud. Ini menunjukkan interaksi dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dimulakan Allah SWT. Itulah yang tadabbur. Artinya, orang yang mentadabburi Al-Quran tidak butuh waktu tambahan ketika dia membaca Al-Quran. Pertanyaannya, bisakah kita mentadabburi Al-Quran? Kalau kita tidak tahu dengan kosakata Al-Quran. Tidak tahu kita apa bahasa Arab Al-Quran ini. Tidak akan bakal. Kita tidak akan bisa menghayati Al-Quran kecuali kita membaca terjemahan. Kita baca satu ayat, kita baca terjemahan. Kita baca ayat, kita baca terjemahan. Kayak gitu ya. Beda ketika kita menghayati langsung dari Al-Quran itu, yang kita tahu dengan kosakata-kosakatanya, daripada kita membaca terjemahan. Menghayati terjemahan itu kurang masuk dia. Tapi menghayati kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu, subhanallah, itu akan terasa khusyuk, terasa takut kepada Allah, bertambah keimanan. Nah, maka kita lihat Nabi SAW, ya, Nabi SAW kadang-kadang dia sholat dengan membaca satu ayat saja, satu malam suntuk beliau sholat. Membaca dengan tartil, diulangi pada rakaat pertama, ke rakaat kedua, itu juga lagi. Untuk menghayati. Orang yang sudah paham dengan makna Al-Quran, berarti dia sudah mentadabburi Al-Quran. Sebagai contoh, ada orang yang orang Arab pedalaman yang tidak paham, tidak hafal Al-Quran. Dia mendengar ada seorang baca Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Apa kata orang Arab? Enggak benar. Ya. Kalau seandainya Allah Maha Pengampun lagi penyayang, Allah tidak akan memotong tangan orang mencuri. Akan tetapi Allah a'az, Allah perkasa. Makanya dia memberikan hukuman. Ya. Ayat tadi berujung laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka dipotong kedua tangan mereka sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan, ya. Dan hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim, itu yang benarnya. Tidak ghafur rahim. Ya. Yang ada kalau ghafur rahim, kalau kita lihat tentang haram makanan. Ya. Innama harrama 'alaikum al-maytata wad-dama wa lahma khinzir wa ma uhilla li ghairi Allah bihi wa man ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi wallahu ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa dan tidak punya keinginan untuk makan, ya, maka tidak apa-apa bagi dia untuk makan yang haram tadi karena terpaksa. Dan tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Tapi kalau ketika motong tangan, kalau Allah mengampuninya, tentu tidak dipotong tangannya. Maknanya adalah orang Arab tadi paham dia dengan apa yang sedang dibaca. Ya. Nah, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran membutuhkan kita untuk bisa menguasai kosakata Al-Quran.
Maka tidak salah kalau seandainya ada ulama yang mengatakan bahwa wajib bagi setiap mukmin, setiap orang muslim bisa berbahasa Arab. Wajib. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali dia sudah menguasai bahasa Arab. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah ada apa? Sudah ada Al-Quran terjemahan yang per kata. Ini membantu. Kalau seandainya ada anak-anak kita yang mau menghafal Al-Quran lalu dia pakai Al-Quran terjemahan per kata ini, akan membantu dia mengingatkan kosakata ini artinya ini, akan mudahkan bagi dia untuk bisa memahami. Ya. Namun ketika kita sudah berumur sekarang ini 40, 50, 60, gimana cara menghafal kosakata Al-Quran? Ya, maka perlu ada media-media lain yang bisa membantu kita untuk menghafal kosakata. Harus ada media-media. Kalau ada media-media memudahkan kita menghafal kosakata Al-Quran ini, hendaklah kita miliki. Hendaklah kita pakai untuk supaya kita biasa untuk berlatih menguasai kosakata Al-Quran. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan, kata Ibnu Qayyim, adalah untuk dipahami dan diamalkan. Tidak hanya sebatas untuk membaca. Ya. Tidak hanya untuk sebatas membaca saja. Akan tetapi adalah untuk dipahami dan diamalkan. Maka Ali bin Abi Thalib dia mengatakan la khaira fi qira'atin laysa fihi tadabbur. Tidak ada kebaikan dalam sebuah bacaan, yakni bacaan Al-Qur'an yang tidak ada tadabbur. Malahan Ibnu Hajar dia memandang bahwa besarnya pahala bacaan kita seiring dengan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Maka diperlukan semangat kita. Di samping alhamdulillah ada semangat tahsin tilawatul Quran sekarang. Hendaklah kita tingkatkan semangat kita menghafal Al-Quran dan semangat kita untuk menghayati dan mengamalkan. Itulah tujuan. Ya, Allah menurunkan Al-Quran tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkar ulul albab. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Kunci menghafal Al-Quran sudah kita sampaikan tadi. Dengan cara menghafal Al-Quran itu dengan jumlah yang tidak terlalu banyak sesuai dengan kemampuan. Kemudian mengulang-ulangi. Syekh Saleh Al-Fauzan dia mengatakan itqanul Quran wa adamul lahni ahsanu minal hifdzil katsir alladhi fihi lahnun wa fihi khata'. Kata beliau, menguasai Al-Quran dan tidak ada kesalahan di dalam membaca, baik dalam hurufnya, tajwidnya, itu jauh lebih baik daripada hafalan yang banyak yang di dalamnya ada kekeliruan. Di situ ada kesalahan. Wa kaunuka tahfadz qalilan minal Qur'an wa tutqinuhu wa tu'arrihi 'ala al-wajh al-matlub ahsana min kaunika taqra katsiran la tuhsin qira'atahu 'ala wajh al-matlub. Engkau membaca Al-Quran dengan itqan walaupun dia sedikit, ya, menghafal Al-Quran walaupun sedikit tetapi bagus, menguasai, mutqin, ya, maka itu lebih yang ditunaikan secara yang betul-betul diinginkan, itu lebih baik daripada kita membaca yang banyak, menghafal yang banyak tapi kita tidak membacanya dengan baik. Maka karena itu kita sudah mengisyaratkan tadi, semenjak dini kita arahkan anak kita bagaimana dia betul-betul bisa membaca Al-Quran, melafazkan huruf-hurufnya sesuai dengan sifat-sifat dan makharij hurufnya.
Karena makharijul huruf bahasa Indonesia berbeda dengan makharijul huruf bahasa Arab. Maka perlu dengan orang-orang yang menguasai hal demikian. Di samping itu, kita tingkatkan sampai menghafalan Al-Quran. Namun bagi orang menghafal Quran dan kita yang membaca Al-Quran, perlu adab-adab yang harus kita jaga adab ini. Di antara adab Al-Quran yang harus kita jaga, menjaga pandangan dari pandangan yang haram. Menjaga pendengaran dari pendengaran yang haram. Karena hati itu disebutkan oleh pendengaran, penglihatan dan pendengaran. Maka melihat yang haram, mendengar yang haram, di antara yang haram itu adalah musik, menghalangi seseorang untuk merasa lezat dengan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. An-nadhar yaj'al qalba syai'an fa syai'an fi dhulmah. Pandangan itu menyebabkan hati sedikit demi sedikit berada di dalam kegelapan. Fa idza ta'ammalta fa innal ladzi yutliqu nadharah. Jika kita memperhatikan orang yang membiarkan matanya bebas melihat kemana-mana dan apapun yang dia lihat, yas'a fi syahawati min jihatin nadhar muharram ila nisa la yastalidh lil Qur'ani katsiran. Orang yang berusaha mengikuti hawa nafsunya dari sisi memandang pandangan yang haram kepada wanita, biasanya dia tidak mendapatkan kenikmatan lezat di dalam membaca Al-Quran. Maka agar kita merasa nikmat membaca Al-Quran, sangat diperlukan kita menjaga pandangan kita. Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh dia mengatakan, a'zamu ma yasuddu bihil mar'u 'anil Qur'an, a'zamu ma yasuddu bihil mar'a 'anil Qur'an an-nadharu wal ghina. Sesuatu yang paling besar yang menghalangi seseorang dari Al-Quran adalah pandangan dan nyanyian. Maka tidak mungkin ada bergabung antara Al-Quran murattal dengan nyanyian. Ya, maka hendaklah kita sudah pasti mana yang lebih kita dahulukan. Ibnu Rajab di dalam kitabnya Nuzhatus Sama fi Mas'alatis Sama, tamasya pendengaran di dalam masalah pendengaran, i'lam anna sama'il aghani yudadu sama'il Qur'an. Ketahui, kata Ibnu Rajab nih, ya, beliau meninggal dunia pada abad ke-8 Hijriah. 8 Hijriah, yakni berapa abad yang lalu? Ya, 6 abad yang lalu. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa mendengar musik-musik, mendengar nyanyian bertentangan berlawan dengan mendengar Al-Quran. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Fa innal Quran kalamullah. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Wa wahyuhu wa nuruhu, wahyunya dan cahayanya. Alladzi ahya bihil qulubal mayyitah, di mana Allah menghidupkan hati yang mati dengan Al-Quran. Wa akhrajal ibada bihi minadh-dhulumati ilan nur, yang dengan Al-Quran Allah keluarkan hamba ini dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha, ini kata Ibnu Rajab, bukan kata perkataan saya ya, ini perkataan Ibnu Rajab. Adapun musik-musik dan alat-alatnya, mazamir syaitan. Adapun
nyanyi-nyanyian dan alat-alatnya itu adalah seluring atau musik-musiknya syaitan, alat-alat musiknya syaitan. Fa inna syaitan Qur'anuhu syi'r. Karena syaitan itu Qur'annya, bacaannya adalah syair-syair. Wa mu'addzinuhul mizmar. Muazzinnya adalah seluring. Wa masayiduhun nisa. Alat-alat perangkapnya atau jaringnya adalah wanita. Maka selalu musik berdekatan dengan wanita. Ya. Kadza qala Qatadah wa ghairuhu minas salaf. Begitu juga Qatadah dan yang lainnya juga mengatakan yang demikian. Arti tidak satu orang mengatakan dari ulama-ulama kita dahulu. Maka jika kita ingin menjaga Al-Quran, jika kita ingin lezat dalam baca Al-Quran, maka hendaklah kita hindari diri kita dari hal itu. Begitu juga anak kita. Anak kita, dia akan meniru kita. Maka ketika kita ingin membekali anak kita dengan Al-Quran, kitalah dulu yang akan mencontohkan mereka. Tidak mungkin kita menyuruh anak kita baca Al-Quran sementara kita tidak baca Al-Quran. Kita suruh baca Al-Quran tapi kita sibuk dengan HP. Kita suruh anak kita baca Al-Quran, kita sibuk dengan televisi. Ya, nggak akan mungkin. Karena anak akan meniru orang tuanya. Hasan al-Basri dia mengatakan, tafaqqadu halawata fis salah. Rasa-rasakanlah rasa manis dalam solat. Coba kita cari. Dapat enggak feeling manis dalam solat? Wa fil Quran, di dalam baca Al-Quran. Coba rasa-rasakan dapat manisnya enggak? Wa fil dzikr, dalam kita berzikir juga. Fa in wajadtumuha, jika kalian mendapatkan rasa manis itu, famdu wa abshiru, lanjutkan dan bergembiralah. Kalau ketika kita sholat enak, nyaman, terasa manisnya. Ketika kita baca Al-Quran terasa manis. Ketika kita berzikir terasa manis kita berzikir. Maka lanjutkan. Fa illam tajiduha, tapi kalau kita tidak dapatkan rasa manis itu, yang ada rasa gersang, rasa malas, rasa bosan, ya, fa'lamu annal baba mughlaq, maka ketahuilah pintu itu sudah tertutup. Kita tentu memohon kepada Allah agar Allah tidak menutup pintu hati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membukakan pintu hati kita untuk kebenaran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan pintu hati kita dalam solat, memberikan kekhusyukan dalam solat kita, memberikan kenyamanan, ketenangan pada hati kita ketika kita berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tentram. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama memberikan perhatian kepada Al-Quran sangat tinggi sekali, sehingga Ibnu Taimiyah pada akhir-akhir hayatnya malahan dia mengatakan, kenapa tidak sejak dahulu aku lebih konsentrasi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat semuanya, petunjuk, ilmu, hukum, semuanya ada dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran tibyanan likulli syai', sebagai keterangan penjelasan atas segala sesuatu. Maka mari kita arahkan anak kita kepada Al-Quran. Lalu yang terakhir,
apa yang didapatkan oleh orang tua apabila anaknya dididik dengan Al-Quran. Keuntungan yang dapat oleh orang tua ketika anaknya diajarkan Al-Quran, bekali dengan Al-Quran. Tentu yang pertama, ini adalah bagian dari menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata al-insan inqata 'amalu illa min thalath. Sadaqatan jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Di antara adalah wakaf, rumah yang kita berikan, tanah yang kita berikan, harta yang kita berikan untuk wakaf. Wakaf pendidikan, wakaf untuk Al-Quran dan yang lainnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu agama. Mengajarkan Al-Quran termasuk ilmu yang sangat bermanfaat. Dia sebaik-baik yang kita ajarkan. Karena kita mengajarkan orang membaca kalamullah. Setiap huruf yang dia baca, kita akan mendapatkan pahalanya. Karena kita addalu al-khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia sama dengan pelakunya. Maka bagi kita, Bapak Ibu yang bergerak dalam mendidik orang, dalam tahsin tilawatul Quran, mengajarkan Al-Quran, jangan jemu-jemu. Sebarkan, ajarkan, karena Anda adalah orang yang paling kaya dalam pahala. Yang ketiga, au waladin salih yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan. Di antara ulama mengatakan maknanya adalah amalan anak yang dia amalkan, orang tuanya dapat pahala. Yang kedua, berdasarkan hadis keluarga Hakim dalam Mustadrak dari Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bih albasa yaumal qiyamah tajan min nur daw'uhu mithl daw' asy-syams wa yuqsa walidahu hullatain la tuqawwamu bihima ad-dunya fayaqulani bima kusina fayaqal bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Imam Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Mustadrak dari Buraidah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya, maksud dengan membaca Al-Quran ini ada menghafalnya, maka Allah ulbisa yaumal qiyamah, dia diberikan dipakaikan kepadanya mahkota dari cahaya, yang cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan jubah, yang mana jubah itu tidak bisa dinilai dengan dunia. Lantas keduanya mengatakan, kenapa kami diberikan pakaian ini? Lalu Allah mengatakan, karena anakmu yang menghafal Al-Quran. Kalau kita belum bisa menghafal Al-Quran, maka jadikanlah anak-anak kita penghafal Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan syarah Imam Muslim, juga riwayatkan Imam Ahmad dan Musnadnya, Abu Daud dan Sunannya. Kemudian dari Mu'adz bin Anas al-Juhani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara al-Quran wa 'amila bima fihi, siapa yang baca Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran,
ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Kedua orang tuanya akan dipakaikan kepadanya mahkota pada hari kiamat. Dawuhu mithlu dawi syams fi buyutin dunia. Cahayanya seperti cahaya matahari yang ada di rumah-rumah di dunia. Law kanat fikum ma dhannukum billadhi amila bihi hada. Jika seandainya mereka ada pada tengah-tengah kalian, bagaimana menurut kalian dengan orang yang melaksanakan hal yang demikian? Maka ini adalah sebuah penghargaan yang besar bagi orang tua yang berusaha menjadikan anak-anak yang penghafal Al-Quran dan memotivasi anaknya untuk bisa memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Maka karena itu, mari kita punya semangat memotivasi anak kita. Kita berikan hadiah. Jika mereka hafaz 10 juz, kita berikan hadiah 20 juz, 30 juz. Kita berikan semangat hadiah. Mungkin umrah, mungkin yang lain. Uang bisa kita cari. Tapi motivasi anak, kemana kita cari? Kalau tidak datang dari orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua, menjadikan generasi kita yang akan datang generasi Qurani yang menguasai Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, menghafal dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.